Pemirsa, kini saatnya kami akan hadirkan kepada Anda terkait dengan ulasan mengenai pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Kesehatan yang pada tanggal Selasa 12 Juli 2023 kemarin telah resmi menjadi undang-undang. Nah, ulasan ini akan kami bagi menjadi dua poin, yaitu terkait dengan poin-poin yang dikeluhkan atau yang dipersoalkan, dan yang kedua ialah terkait salah satu aturan baru yang dimuat dalam substansi revisi Undang-Undang Kesehatan. Kita akan mulai dari beberapa poin yang dipersoalkan, kami mencantumkannya ke dalam 6 hal. Yang pertama ialah dihapuskannya mandatory spending atau budget anggaran kesehatan dari komponen APBN ataupun APBD, di mana selama ini terkait dengan mandatory spending atau kewajiban belanja kesehatan ini dimuat juga dalam APBN dan APBD masing-masing daerah. Nah, nantinya terkait dengan anggaran ini akan disesuaikan dengan rencana induk kesehatan yang akan disusun bersama dengan DPR dan juga pemerintah. Kemudian yang kedua adalah tentang kemudahan untuk dokter asing berpraktik di Indonesia. Hal ini pun menjadi sorotan karena disebut nantinya jika undang-undang ini sudah berlaku secara efektif, maka dokter asing dapat lebih leluasa untuk dapat berpraktik di tanah air tanpa harus memenuhi sejumlah syarat yang telah diatur seperti beberapa waktu lalu. Terutama bagi mereka dokter spesialis, jika ternyata sudah pernah berpraktik 5 tahun di luar negeri, maka dapat melakukan praktik di Indonesia. Yang ketiga ialah terkait dengan adanya kekhawatiran juga mengenai konsil kedokteran yang saat ini dipindah dari yang tadinya di bawah presiden sekarang di bawah menteri, kemudian adanya juga terkait dengan kriminalisasi kepada tenaga kesehatan yang disebut bisa terjadi saat bertugas, dan juga beberapa hal lain yang dikeluhkan dalam undang-undang revisi kesehatan tersebut. Nah, kami akan beralih kepada poin atau aturan baru yang dimuat di dalam revisi Undang-Undang Kesehatan. Di sini terkait dengan pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat khususnya dalam situasi gawat darurat, di mana nakes dan juga tenaga medis diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam pasien dalam kondisi darurat. Nah, yang kedua ialah jika dalam kondisi darurat tersebut, maka nakes dan juga tenaga medis tidak boleh untuk memaksakan meminta uang muka ataupun mendahulukan urusan administrasi terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan medis ini wajib untuk memberikan pertolongan pertama jika dalam kondisi gawat darurat dan juga dalam kondisi kebencanaan. Kemudian yang keempat terkait dengan hal ini ialah di mana pimpinan fasilitas kesehatan dapat diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun jika mengabaikan permintaan pemberian pertolongan pertama bagi pasien dalam kondisi gawat darurat ataupun kebencanaan. Nah, inilah merupakan beberapa poin-poin yang dipersoalkan dan juga aturan baru yang dimuat dalam substansi revisi Undang-Undang Kesehatan yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 12 Juli lalu.